Ditiokarbamat termasuk mangkosep, propinet, ya, fosfat dengan Oke Sobat Tani, kali ini kita akan mereview jenis tomat. Bagi saya ini merupakan tomat baru di kalangan petani yang ada di Minahasa. Dan jenis tomat ini milik dari Eston Seed. Jadi ini bukan panah merah, bukan Servo, bukan Gustav, bukan Vitavilla, tapi ini merupakan produk dari Eston Seed. Di lahan ini sudah 3 kali petik, tapi buahnya masih berproduksi tinggi. Untuk tinggi tanaman tomat ini sekitaran 1,5 meter sampai 2 meter. Berikut kita ikuti wawancara bersama dengan pemilik lahan. Beliau merupakan master di bidang tomat yang posternya, fotonya banyak dipasang di toko-toko pertanian. Oke Sobat Tani, saat ini saya berada di lahan kebun milik Bapak Noldi Taunang, seorang master di bidang tomat. Kali ini kita akan mereview tanaman tomat dari Eston Seed merek Sania. Tomat ini merupakan tomat jenis tomat baru yang ada di sekitaran petani di Minahasa. Tomat yang digadang-gadang akan mengalahkan jenis tomat Servo. Oke, saat ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan Bapak Noldi. Mengapa memilih tomat Sania? Apa keuntungan atau kelebihan dari jenis tomat ini? Kelebihannya tomat Sania tahan penyakit atau patogen. Lalu DP hasil lebih maksimal, lebih tinggi dari jenis tomat lain. Karena kita lihat ini tomat Sania ini sudah dipetik 3 kali. Iya. 3 kali, buahnya masih kelihatan banyak. Ini menunjukkan bahwa memang jenis tomat ini unggul. Jadi buahnya juga selain tahan virus, ketahanan ketebalan buahnya sangat baik. Jadi cocok untuk pengiriman ke luar daerah atau kota. Itu salah satu kelebihan dari tomat Sania. Dari segi kelebihan kita sudah tahu. Sekarang cara perawatannya. Apakah tomat Sania ini rumit cara perawatannya atau sangat memerlukan biaya yang banyak atau bagaimana dibandingkan dengan jenis tomat lain? Sebenarnya perawatan tomat tidak membutuhkan biaya banyak. Cuma kita petani karena ketidaktahuan unsur hara, sehingga di waktu fase tanaman di vegetatif, generatif, kita tidak tahu memberikan unsur hara yang diperlukan di fase-fasenya ya? Iya, di fase-fase pergantian fase. Ada yang dari fase generatif mungkin memerlukan unsur hara. Iya, fosfat dengan nitrogen. Baru setelah itu ada fase primodia. Primodia itu persiapan tanaman mau kasih keluar bunga. Pembungaan. Jadi, masa pembungaan. Iya, masa pembungaan. Itu kira-kira di umur 21 hari. Setelah itu memasuki masa generatif. Pembentukan bunga dan buah. Iya. Untuk jenis tomat ini, pemupukan awal apakah memiliki pupuk dasar? Ya, perlu. Pupuk dasar apa yang dipakai? SP36 dengan Ponskaples. Itu untuk dasar 1 minggu sebelum tanam. Setelah tanam umur
pertama kali pupuk umur berapa hari? Umur 1 minggu. 1 minggu 7 Setelah hari. tanam, Setelah tanam. ya 7 hari. Pupuk yang digunakan pupuk apa? Masih tetap di SP36 dengan Ponska Plus ditambah dengan KCL sedikit. KCL. Untuk kocoran ada? Kocoran juga ada. Mungkin pupuk yang digunakan. Nah, kocoran waktu di vegetatif saya cuma menggunakan Ultradap bersama CPN. Jadi Ultradap CPN dalam 200 liter air. Ultradap ya dalam 200 liter satu air. Bungkus atau? Iya, 1 bungkus. 1 kilo. 1 kilo. CPN 1 kilo. Nah, berarti setengah bungkus kalau CPN. Iya. Dia kan 1 bungkus 2 kilo. Dalam 200 liter air. Jadi perawatannya persis ya sama dengan tomat Bettavilla atau Cervo. Tapi kalau dilihat dari hasil, kalau seperti ini melebihi dari kedua jenis tomat ini. Pada waktu lalu saya mereview ada 3 jenis tomat unggul yang sering ditanam petani, khususnya di petani Minahasa. Ternyata sekarang sudah ada lagi tomat yang unggul, tidak kalah lagi dengan tomat Cervo, Bettavilla atau jenis tomat Gustavi. Jadi tomat ini Xenia produk dari Aston Seed. Perawatannya persis sama, tidak terlalu menggunakan pupuk yang banyak, tapi hasilnya melimpah. Dari segi pupuk vegetatif, sekarang untuk memasuki masa primodia, pupuk yang digunakan masih sama atau semua pindah. Waktu fase primodia kita naikkan fosfat dan kalium. Fosfat kalium yang dosisnya di NKP. NKP itu bagus untuk pembungaan. Ya, bagus untuk pembentukan bunga dan pembungaan. Pengisian buah. Itu masa primodia. Dikocor juga bisa. Menggunakan 200 liter air berapa kilo? Kalau kita mau kocor NKP dengan magnesium sulfat. Oh, magnesium sulfat yang dari apa? Petani. Terserah, yang penting magnesium sulfat dari Merauke, Max atau dari Pak Tani Saprotan Utama. Jadi dia per 200 liter air 1 bungkus, 1 kilo. Ya. Ada pupuk NPK ditambah? Enggak. Nanti mau tambah apabila dia sudah berumur sekitaran 21 hari. Jadi di masa promodia? Iya, persiapan pembungaan. Jadi pupuk yang dipakai pupuk MKP dicampur dengan Max atau magnesium. Dalam 200 liter air magnesium 1 kilo ditambah dengan MKP 1 kilo. Kemudian di masa generatif pembentukan bunga dan buah, pupuk yang dipakai dalam fase generatif rubah lagi. Ya. Saya menggunakan Mutiara 16 tambah dengan kalsium dengan boron. Kalsium boron itu terdapat di Karate Plus boron. Jadi fungsinya kalsium untuk merangsang pertumbuhan pucuk, akar dan mengeraskan batang. Juga kalau kita pakai kalsium tentunya akan membuat tanaman tahan dari serangan penyakit, hama dan penyakit. Dan untuk berarti kalau pakai 16 di umur generatif untuk juga merangsang pertumbuhan daun, bunga dan batang, semua fase. Jadi tanaman ini ketika umur memasuki masa generatif 65 hari atau 50 hari
pakai 60 hari. 60 hari sudah menggunakan pupuk 16-16 ditambah dengan ditambah dengan kalsium karate plus boron. Jadi tujuannya tentu untuk merangsang keseluruhan tanaman mulai dari batang, daun, akar, dan bunga. Jadi istilahnya menjaga buah yang sudah ada. Kan buah yang sudah dirangsang dari sejak umur masa primodia sampai generatif, bunganya sudah ada, tinggal kita rawat ketahanan supaya tidak mudah rontok. Dari segi pupuk kita sudah tahu yang digunakan Bapak Naudi Taunang, seorang master asal desa Toure. Ini merupakan guru saya sering berguru ke beliau, sering bertanya-bertanya baik tanaman tomat, cabai, dan tanaman lainnya. Beliau sangat pakar di bidang ini. Sekarang ketahanan penyakit tanaman ini. Sejak dari awal insek yang kita pakai baik fungisida dan inseksida apa yang dipakai? Insektisida yang saya pakai atau orang bilang racun. Racun. Kalau istilah petani itu racun. Ya, racun. Saya memakai bahan aktif abamectin. Abamectin itu sejak dari dengan dimix dengan imidacloprid. Oh iya, itu Avidor. Merek Avidor, Kang. Tapi supaya tidak salah, sebaiknya ada obat merek Andromeda. Oh iya, Andromeda itu campuran abamectin dan imidacloprid. Ya. Golongan acetamiprid. Itu untuk mencegah kutu-kutu dan telur. Ya. Nah, jadi setelah itu untuk selain itu apa lagi? Fungisida. Fungisida saya memakai Mancozeb dengan Propinep. Mancozeb dan Propinep itu umur dari kecil sampai masa awal sampai terakhir. Jadi untuk fungisida pakai Propinep atau Antrakol, itu bisa ada di fungisida Antrakol, Propinep, baru Mancozeb ada di Metaceb, baru Starples ada di Metrokimika Yapi. Untuk mencegah Propinep, mencegah penyakit seperti bercak kering atau busuk daun. Untuk apabila terjadi serangan atau katakan terjadi serangan, kalau dilihat di tomat ini itu tidak ada serangan karena ini memang kalau daun mengering sudah waktunya, karena ini sudah panen 3 kali. Tapi kalau untuk seandainya mencegah bila ada, itu pakai jenis apa untuk bercak kering? Golongannya untuk fungisida? Itu golongan yang saya pakai golongan ditiokarbamat, termasuk Mancozeb, Propinep, dan di sistemik golongan Triazol. Seperti Startop, Skor, Sentaskor, banyak di merek. Jadi untuk sistemik untuk kontak pakai Antrakol, Propinep, sedangkan untuk sistemik pakai golongan Triazol dengan golongan apa tadi? Ditiokarbamat. Itu untuk fungisida sistemik. Jadi itu mencegah penyakit bercak kering pada tomat, kalau pada cabai itu untuk penyakit-penyakit. Ada pencegahan secara penanggulangan secara mekanik atau selama ini sejauh ini tidak ada. Karena dilihat dari tanamannya sangat bagus. Jadi itulah teknik di dalam perawatan tanaman tomat jenis Hanafi, jenis Sania dari Eston Street
Jadi dari mulai dari pemupukan sampai perawatan untuk mengatasi hama dan penyakit sudah dijelaskan. Jadi demikian wawancara saya dengan Bapak Tony Tunang, seorang master di bidang tomat. Beliau kalau di daerah kami setiap kios-kios penjualan, kios-kios pertanian, toko-toko pertanian tertampang dari foto Bapak Naudi Taunang. Di situ ada poster-poster Bapak Naudi Taunang. Artinya Bapak ini sangat master di bidang tanaman tomat. Jadi demikian wawancara kami. Jangan lupa like dan subscribe videonya untuk mendapatkan notifikasi dari video-video dari kami. Boleh ulang. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel dari Family R21. Mantap.